Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis defect pada proses in-house printing pakaian di PT XYZ menggunakan metode Six Sigma. Mengenang sedikit masa-masa sekolah, tentu kita semua melewati yang namanya ujian. Dan setiap ujian memiliki yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, di mana jika siswa mendapat nilai di bawah KKM, hal itu mengharuskan siswa untuk mengambil ujian remedial, dan tentunya itu akan memakan waktu serta tenaga siswa untuk belajar ulang. Hal tersebut juga terjadi di perusahaan. PT XYZ merupakan perusahaan garment dengan sistem produksi make to order yang customernya ada dari Adidas dan juga Jako. Perusahaan PT XYZ tidak luput dari defect, dan defect itu mengakibatkan memakan waktu serta biaya tambahan, waktu rework, pemesanan material tambahan, biaya klaim dari customer, serta mengganti transportasi dari kapal menjadi pesawat. Metode penelitian dipakai adalah Six Sigma dengan 5 tahapan. Yang pertama, define, kemudian measure, analyze, improve, dan juga control. Namun pada penelitian kali ini tidak mencapai tahap kontrol karena belum ada implementasi secara langsung. Tahap define ada 2 langkah. Yang pertama, membuat diagram SIPOC dan mengidentifikasikan critical to quality. Diagram SIPOC berarti terdiri ada supplier, yaitu gudang, inputs dari fabric sampai benang dan lain-lain, proses dari cutting sampai packing, outputnya tentu adalah garment, dan customersnya ada Adidas dan Jako. Critical to quality yang ditentukan oleh PT XYZ untuk printing ada 3, yaitu peel off, cracking, dan ketidaksesuaian hasil print. Dapatkan data dari 12 periode selama tahun 2022, dengan defect diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu defect fabric, yaitu defect kain, dan defect printing, yaitu defect hasil print. Dan dari sini kita harus mengidentifikasikan defect apa yang paling besar dampaknya. Dan pada tahap measure dibuatlah diagram Pareto yang dapat melihat bahwa defect terbesar yang didapatkan adalah defect snack pull pick yang merupakan salah satu defect fabric atau defect kain. Lalu dihitung juga DPMO, defect per million opportunities, didapatkan DPMO rata-rata sebesar 1116,443 dan level sigma rata-ratanya dapatkan 4,58. Apakah ini masih bisa ditingkatkan? Itu bisa. Karena sesuai dengan namanya Six Sigma, level sigma terbesarnya adalah level sigma 6 dengan DPMO mencapai 3,4 unit saja. Dan apa yang harus dilakukan? Kemudian menganalisis stabilitas proses produksi menggunakan peta kendali U. Dari 12 periode, 6 periode diantaranya berada di luar batas kendali. Hal ini mengindikasikan bahwa proses produksi belum stabil. Lalu dilanjutkan dengan analisis penyebab dengan fishbone diagram. Dengan snack pull pick menjadi kepalanya, dapatkan bahwa penyebab manusianya adalah pekerja printing yang terlalu kasar dalam melakukan gesutan. Lalu ada pegawai quality control yang kurang teliti. Lalu untuk mesinnya, gesutan manual sudah berkurang kualitasnya. Untuk metodenya, panel kain kurang lengket terekat pada meja sehingga membuat gesekan yang berlebihan. Lalu box panel yang menjadi alat distribusi kurang dijaga kebersihannya. Lalu inspeksi oleh quality control sebelumnya yang kurang teliti. Untuk environment, yaitu meja atau tatakan panel yang akan dilakukan printing kurang bersih dan kurang rata. Itu berarti kurang bersih dari bekas-bekas lem sebelumnya, bekas-bekas cat. Lalu untuk materialnya adalah jenis kain yang beragam, tingkat ketahanan dan kekuatannya. Dan itu tentu memerlukan material handling yang berbeda. Sehingga dari penyebab-penyebab tersebut diusulkanlah solusi perbaikan pada tahap improve. Untuk yaitu mengadakan pelatihan mengenai teknik printing dan pelatihan quality control yang tentu ditindaklanjuti dengan pengawasan lebih intensif. Lalu kedua untuk mesin, yaitu menyediakan gesutan baru siap pakai jika gesutan yang lama sudah tidak bagus lagi. Lalu ketiga untuk metode, yaitu memperketat SOP inspeksi, mengecek box distribusi setiap ingin dipakai, lalu memastikan kerekatan lem meja secara berkala supaya bisa dilapisi lem ulang supaya kainnya tidak bergeser dan menggesek. Untuk material, dilakukan review terhadap jenis fabric yang akan digunakan supaya tahu bagaimana harus melakukan handling terhadap material tersebut. Lalu yang terakhir untuk environment-nya adalah membersihkan meja printing secara berkala supaya permukaan meja tidak melukai kain yang disebabkan oleh bekas-bekas lem. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.